Langsung saja ke acara kita yang pertama, yaitu dari Kodi Laringfaring yang akan membawakan suatu topik mengenai sumbatan jalan nafas atas. Dan topik ini akan dibawakan oleh narasumber yaitu Dr. Dian Paramita Wulandari, spesialis THT BKL, subspesialis laringfaring konsultan. Kepada Dr. Dian Paramita, waktu dipersilakan. Terima kasih, Dokter Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kita langsung mulai saja nih, Dokter Mayang ya. Silakan, Dok. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin pagi hari ini kami diberikan amanah untuk memberikan mungkin sharing sedikit dari Kodi Laringfaring mengenai sumbatan jalan napas atas. Mungkin kita langsung mulai saja. Ya, tema pertama pada pagi hari ini adalah sumbatan jalan napas atas. Kita mulai dari anatomi terlebih dahulu. Soundnya mana? Sound sama video biar aku bisa milih depan. Otomatis. Oh, ya. Oke. Jadi mulai dari anatomi terlebih dahulu. Di sini kami menggambarkan sedikit tentang anatomi dari upper airway ya, jalan napas atas. Jadi upper airway ini terdiri dari atau areanya meliputi dari hidung sampai di atas karina, daerah di atas karina. Daerah ini semua kita sebut sebagai upper airway. Oke. Nah, jadi baik dari hidung, nasofaring, kemudian rongga mulut, orofaring, hipofaring, dan juga laring sampai trachea, ini nanti adalah area yang akan kita bahas dalam tema SJNA pada pagi hari ini. Semua sumbatan pada area upper airway ini maka akan bisa menimbulkan gangguan, baik itu sumbatannya parsial maupun total. Sini ada sedikit mengenai kartilagu-kartilagu pada laring, susunannya, dan membran-membran yang terlibat, karena nanti ini mungkin akan diperlukan penguasaan pada anatomi ini untuk tata laksana pada sumbatan jalan napas atas. Terutama di sini mungkin ada membrana krikotiroid, ya, yang nanti mungkin untuk emergensi krikotirotomi ini diperlukan pengenalan anatominya. Baik, ini mungkin sedikit mengenai struktur otot pada leher dan sekitarnya yang nanti juga akan kita gunakan sebagai marker pada melakukan tindakan tracheostomi. Anatomi jalan napas dewasa dan anak sendiri terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup bermakna ya. Jadi anak bukanlah dewasa yang dikecilkan. Memang secara anatomi mereka berbeda karena mereka memiliki lidah yang lebih besar, kemudian epiglotis yang jauh lebih floppy ya, karena masih lebih lunak dan bentuknya cenderung bentuk U. Begitu juga dengan bentuk keseluruhan dari diameter atau penampang dari airway-nya sendiri berbeda. Pada dewasa itu cenderung bentuknya silinder, sedangkan pada anak-anak bentuknya lebih seperti corong atau funnel ya. Pada bayi terutama juga harus kita perhatikan atau kita ingat bahwa bayi dari umur 2 bulan sampai mungkin sampai umur 2 bulan atau 6 bulan masih merupakan obligate nasal breathers ya.
yang artinya mereka hanya bisa bernapas melalui hidung, sehingga ketika ada sumbatan di hidung, entah itu karena suatu produk mukus yang berlebihan misalnya, atau struktur-struktur yang secara kongenital terjadi sumbatan seperti atresia coana, maka ini akan menjadi masalah. Begitu juga dengan diameter. Diameter pada RW, infant, dan adult tentunya berbeda, sehingga kemampuan mereka untuk mengkompensasi ketika terjadi suatu inflamasi atau sumbatan yang inflamasi atau penebalan pada mukosa yang menimbulkan sumbatan pada lumen, meskipun mungkin gradingnya sama, akan menimbulkan severitas yang berbeda ya, karena diameter yang berbeda sehingga resistensinya menjadi lebih tinggi. Mungkin sedikit perbedaan antara upper airway pada dewasa dengan anak. Kemudian dari imaging view mungkin kita bisa juga melihat anatomi airway ya dari Ronsen. Ronsen yang sebaiknya digunakan untuk evaluasi upper airway itu adalah cervical apelateral ya, untuk bisa melihat lumen dari airway ini, upper airway. Di sini kita bisa melihat kalau normal maka akan tampak hipodensitas upper airway tanpa ada tanda-tanda pergeseran maupun desakan. Baik, ini dari imaging CT scan mungkin juga sama ya. Nah, bisa juga dilihat dari pemeriksaan endoskopi atau fiber optic laryngoskopi ya. Yang normal maka akan tampak terlihat tidak ada massa maupun edema maupun suatu sumbatan ya di area baik supraglotis maupun subglotis juga dengan pergerakan plika vokalis yang normal. Baik, kita mulai menginjak ke sumbatan jalan nafas. Definisi dari sumbatan jalan nafas adalah suatu kondisi di mana terjadi obstruksi baik parsial maupun total ya yang mengakibatkan gangguan ventilasi. Beberapa klasifikasi memang ada yang mengklasifikasikan berdasarkan waktu kejadiannya, ada yang derajat sumbatannya, ada juga dengan penyebabnya gitu ya. Mungkin kalau dari sisi waktu di sini ada yang menggolongkan akut maupun kronis, kemudian kalau dari derajat bisa parsial ataupun total. Etiologinya dari sisi akut ini mungkin beberapa contoh ya, ada infeksi, angioedem, bisa juga porpal maupun trauma. Sedangkan apabila kronis, kondisi kronis upper airway obstruction, mungkin contohnya adalah laringomalaci, vaskularing, subglottic stenosis maupun vocal cord palsy. Nah, ini bisa karena diakibatkan bisa karena beberapa hal ya. Bisa inflamasi, bisa juga kelainan anatomi. Ini adalah suatu pembagian yang lain atau klasifikasi yang lain berdasarkan terjadinya. Jadi bisa karena inflamasi, misalnya karena infeksi, atau juga karena trauma. Trauma ini bisa trauma inhalasi, misalnya pada kebakaran, atau pada inhalasi zat-zat toksik gitu ya, substance toksik. Atau bisa juga dari trauma pada leher, misalnya kecelakaan atau strangling yang mengakibatkan trauma pada daerah leher dan sekitarnya. Begitu juga bisa karena adanya suatu angioedem, saya pada suatu anafilaksik, ya, anafilaktik shock, alergi, itu bisa mengakibatkan edem pada upper airway. Adapun suatu kelainan pada anatomi, ini bisa kongenital maupun akuisita ya. Pada kongenital, macam-macam ini bisa craniofacial malformation, laryngeal web, vascular ring, dan sebagainya. Banyak contoh yang nanti mungkin ada di slide yang lebih di belakang lagi. Begitu juga bisa didapat ya akuisita. Seperti yang tadi sudah disebutkan, bisa karena adanya trauma, neoplasma, hematom, laringotracheal stenosis maupun paresis karena pasca operasi ya, truk ini karena pasca operasi ya. Ini pembagian yang lain lagi.
contoh-contoh infeksi, kemudian jika karena tumor, bisa tumor jinak maupun tumor ganas. Ya, ini pembagian juga yang lain lagi. Jadi memang dibagi menjadi beberapa, intinya memang ada beberapa etiologi ya, bisa karena inflamasi, bisa karena adanya kelainan anatomi, bisa juga karena adanya trauma ataupun keganasan. Nah, ini suatu contoh yang mungkin akan sering kita jumpai, peradangan pada area tonsil ya. Peradangan pada area tonsil bisa tonsilitis akut yang cukup berat atau mungkin dengan ukuran tonsil yang memang sudah besar aslinya, kemudian terjadi inflamasi sehingga proses edemnya memperberat obstruksinya, ini bisa terjadi obstruksi parsial meskipun mungkin belum mengganggu jalan napas secara keseluruhan karena mungkin masih ada kompensasi bisa bernapas lewat hidung, tapi ini juga bisa menjadi obstruksi parsial ya. Kemudian juga jika ada suatu abses peritonsil, ini juga biasanya ada tanda-tanda obstruksi parsial. Yang sebelah kiri bawah ini mungkin sudah cukup jarang dijumpai, tapi ini perlu kita waspadai karena akhir-akhir ini mulai muncul lagi, yaitu difteri ya, di mana nanti akan terbentuk suatu membran yang keabu-abuan yang mudah berdarah. Membran ini jika terbentuk nanti menutup upper airway secara total gitu ya, nanti itu akan mengakibatkan gangguan airway. Ini suatu contoh inflamasi yang lain karena infeksi ya. Biasanya disebabkan karena Haemophilus influenza, yang mana ini juga sudah cukup jarang terjadi karena sudah vaksinasi Hep B-nya sudah cukup luas ya. Tapi masih ada kadang beberapa kasus kita jumpai juga epiglottitis ya, terutama pada anak-anak. Nah, ini gambarannya adalah pasiennya biasanya drooling ya, biasanya tidak bisa menelan, kemudian cemas atau restless atau tidak ansietas gitu ya, gelisah. Nah, gelisah, pasiennya gelisah, kemudian sesak, takikardi, kemudian drooling dan ada stridor inspirasi. Gambarannya seperti tadi. Slide ke sebelah sebelumnya. Jadi kalau dilihat dari ronsen, mungkin akan tampak tampilan thumb sign appearance ya. Jadi tadi kan kalau ronsen yang di depan tadi adalah gambaran ronsen AP cervical yang normal. Nah, pada ronsen ini kita melihat bahwa pada epiglotisnya tampak menebal, tampak edematus sehingga tampil tampilan thumb sign appearance. Dari endoskopi jika pasiennya bisa dilihat itu kira-kira seperti ini. Meskipun dari referensi tidak menyarankan dilakukan terlalu banyak intervensi pemeriksaan pada pasien dengan epiglottitis karena biasanya kan memperberat gejala. Nah, treatmentnya ya bisa medikamentosa apabila belum severe, masih ada tempat untuk diberikan medikamentosa seperti steroid maupun epineprin yang ini ya apa dinebulisasikan ya, ataupun secara IV pemberian steroid juga dimungkinkan. Biasanya jarang sampai memerlukan intubasi, tetapi apabila memang sudah sangat berat dan tidak responsif cukup cepat dengan obat, mungkin perlu dilakukan intubasi maupun tracheostomy. Inflamasi yang lain yang bisa mengakibatkan upper airway obstruction itu adalah croup atau pseudocroup ya. Ini biasanya viral penyebabnya. Nanti juga akan timbul edema pada daerah laring, trakea, bahkan sampai bronkus kadang-kadang. Ini kita sebut juga laryngotracheobronchitis yang tanda khasnya kalau pada ronsen adalah stipple sign. Sehingga tampak penyempitan pada daerah laring sampai subglotis dan bagian superior dari trakea. Ya. Nah,
Laringitis akut sendiri juga merupakan suatu inflamasi ya pada daerah laring. Ini bisa juga mengakibatkan obstruksi airway yang parsial jika berat ya. Tapi jika hanya inflamasi biasa, biasanya jarang menimbulkan suatu obstruksi jalan napas. Hanya pada kasus-kasus berat, misalnya pada trauma inhalasi yang mengakibatkan peradangan yang luas pada daerah laring dan sekitarnya, itu bisa terjadi obstruksi yang bahkan memerlukan intervensi intubasi. Nah, seperti ini misalnya kan terdapat inflamasi yang berat pada daerah epiglotis, kemudian arytenoid ya, ya laring. Infeksi lain yang ini kronis ya, karena TB itu juga bisa menimbulkan gangguan pada area supraglotis, glotis, subglotis. Kadang bisa menimbulkan obstruksi apabila memang cukup berat ya, meskipun memang jarang, tapi bisa. Beberapa kasus pernah kami menjumpai pasien juga dengan stridor inspirasi dan gangguan respirasi ya, meskipun memang jarang. Nah, ini yang sering dijumpai ya. Mungkin ini yang paling sering kita jumpai yang memerlukan eh, intervensi hingga tracheostomi, yaitu keganasan pada laring ya, sumbatan pada laring yang mana apabila sumbatan ini sampai menimbulkan suatu gangguan pernafasan yang berat, maka perlu dilakukan bypass jalan napas dengan prosedur tracheostomi. Contoh lain mungkin adalah suatu kondisi di mana terjadi parese abduksi bilateral ya. Sehingga misalnya ini pada contoh kasus ini adalah pasien post operasi tiroidektomi yang kemudian terjadi parese pasca operasi sehingga pasien datang dengan respiratory distress. Dari pemeriksaan fiber optik laringoskopinya kita dapatkan memang parese ya. Jadi pleka vokalisnya tidak bisa abduksi sehingga airway-nya menjadi terobstruksi. Pada pasien ini memang akhirnya memerlukan tracheostomy. Yuk kita baca. Oke, jadi sedikit kita singgung juga obstruksi upper airway pada anak ya. Ini juga suatu yang mungkin wajib dikenali. Nanti pada anak itu karena banyak kondisi-kondisi pada anak seperti yang sudah kita sebutkan di depan tadi tentang struktur anatomi pada anak yang berbeda dengan dewasa, sehingga anak ini lebih tidak kompromi terhadap suatu sumbatan yang meskipun sama ukurannya akan menghasilkan severitas yang berbeda gitu ya. Kemudian juga banyak dijumpai pada anak itu tumor-tumor ataupun gangguan-gangguan kelainan-kelainan kongenital yang bisa menimbulkan obstruksi baik parsial maupun total pada upper airway. Contohnya misalnya pada kongenital ini tumor-tumor kongenital seperti hygroma coli atau teratoma dan hemangioma ini ya. Seringkali bahkan sebelum dilahirkan durante pemeriksaan pre-kelahiran ini dari USG misalnya dijumpai kok ada tumor ya yang cukup besar di daerah koli misalnya. Nah, ini nanti akan menjadi hambatan atau tantangan tersendiri pada saat persalinan gitu. Kita nanti mungkin akan perlu melakukan mitigasi bagaimana secure airway-nya. Kemudian juga ada kelainan seperti laryngeal web atau stenosis subglotik yang kongenital. Juga ada parese pleka vokalis yang kongenital pada anak. Beberapa web maupun stenosis itu bisa karena akuisita ya, bisa karena iatrogenik operasi, pasca operasi. Kemudian bisa juga ada inflamasi-inflamasi yang lain maupun papiloma. Nah, kondisi-kondisi ini bisa menimbulkan obstruksi upper airway pada anak. Sign and symptoms-nya
paling utama jumpai memang stridor. Stridor ini kan pada adanya obstruksi parsial pada upper airway. Kemudian juga ada retraksi yang dari suprasternal, intercostal, hingga epigastrik. Itu perlu dievaluasi, ya. Kemudian pemeriksaan kita yang kita gunakan itu bisa dari pemeriksaan fisik, seperti biasa kita melihat kondisi pasien, kemudian adakah retraksi tadi ya dari pemeriksaan fisik, kemudian dari pemeriksaan THT apa yang kita jumpai, dan dari penunjang bisa menggunakan bantu seperti RFL maupun CT scan gitu ya. Tata laksananya nanti tergantung dari etiologinya apa dan severitasnya. Salah satu obstruksi jalan napas atas parsial pada anak ini yang kita jumpai dengan stridor ya, inspirational stridor itu adalah laringomalasi. Laringomalasi ini adalah suatu kondisi di mana epiglotisnya ini cenderung berbentuk omega atau U-shape dan atau tubular shape gitu ya. Yang mana ini pada kondisi tertentu bisa juga menimbulkan obstruksi. Kondisi lain pada laringomalacia juga adalah suatu redundancy tisu dari arytenoid yang dia bisa kolaps ke dalam laryngeal inlet pada saat inspirasi. Proses ini tentunya nanti akan menimbulkan gangguan pernapasan ya. Nah, kalau mengganggu ini nanti harus memerlukan suatu intervensi. Ini di sini ada sedikit rekaman ya, contoh suara pada stridor yang karena laringomalasi. Jadi nanti kalau mendengar bunyi seperti ini, mungkin nanti karena patut curiga ada sesuatu ya. Coba miringin, Bu. Ya. Jadi dari awal ada suara ya, suara stridor dengan saturasi yang bahkan 84 gitu. Ya, kemudian dengan perubahan posisi dimiringkan, suaranya menghilang dengan saturasinya naik. Ini khas ya pada laringomalasi, ini stridornya seperti itu. Kemudian pada pasien ini kita lakukan evaluasi dengan menggunakan fiber optic laryngoskopi. Ya, tampak bahwa arytenoid tisunya memang redundant dengan kolaps ke laryngeal inlet. Ya, karena memang pemeriksaan pada upper airway anak ini ya, terutama untuk melihat dinamika dari upper airway, memang sebaiknya dilakukannya secara awake atau minimal dengan spontaneous, nafasnya masih spontan gitu ya, spontaneous respiration, karena apabila tidak kita tidak bisa melihat dinamika dari airway-nya sendiri karena ada struktur-struktur yang kolapsibilitasnya tidak bisa dilihat jika pasiennya tidak dalam kondisi awake atau dalam kondisi napas spontan. Ya. Kemudian ada kondisi craniofacial syndrome ya, macam-macam, ada yang Pierre-Robin, ada kondisi sindromik ya seperti Chart syndrome, Prader-Willi syndrome dan sebagainya. Pada prinsipnya adalah kondisi-kondisi di mana dia mengakibatkan terjadinya suatu deformitas dari struktur kraniofacial. Yang ini bisa meliputi mikrognathia, makroglosia misalnya, kemudian adanya leher yang pendek, ya, kemudian struktur mandibula maupun maksilanya yang menimbulkan kondisi di mana upper airway ini menjadi tidak maksimal terbukanya gitu. Bahkan pada kondisi yang ekstrim, pasien-pasien anak ini bisa juga memerlukan intervensi tracheostomi ya. Ada Pierre-Robin misalnya, jika
si anak ini bahkan tidak bisa bernapas tanpa bantuan bypass dari tracheostomi, ya memang harus dilakukan. Beberapa sangat ekstrim sehingga memang perlu di bypass airway-nya. Nah, satu kondisi congenital pada laring juga ini bisa menimbulkan obstruksi ya. Atresia pada laring cadang sih. Laringal web, kemudian hemangioma pada laring, maupun vascular cyst. Ini semua kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan obstruksi pada upper airway. Kemudian congenital subglottic stenosis. Subglottic stenosis ini juga nanti bisa juga dijumpai pada dewasa, biasanya karena intubasi, trauma intubasi ya, yang mana nanti juga itu akan menjadi suatu obstruksi. Nah, ini tadi sudah ada contohnya, bilateral focal cord palsy. Nah, manifestasi klinisnya nanti bagaimana yang kita jumpai, apa sih? Yang paling ringan sampai yang paling berat ya. Paling ringan biasanya ada perubahan suara. Ada suara-suara patologik yang harus kita kenali gitu, dari stridor, dari disfoni, ada suara seraknya misalnya. Kemudian ada suara lendir atau bahkan snoring, itu sebenarnya juga obstruksi parsial yang timbul pada saat tidur ya. Kemudian jika dia sudah mulai memberat, sudah mulai menimbulkan obstruksi pada lumen airway, dia akan mulai terjadi dyspnea. Dyspnea ini juga nanti gradingnya bisa dari ringan hingga berat ya. Kemudian jika struktur sekitar arytenoid, introitus esophagus itu mulai terlibat, nanti biasanya mulai ada gejala disfagia. Jika berat sekali, nanti pasiennya mulai gelisah, air hunger, bahkan penurunan kesadaran, dan endingnya nanti kalau tidak teratasi ya kematian. Ini tadi sudah dari pemeriksaan fisik yang diperlukan. Tentunya pemeriksaan fisik THT secara menyeluruh semua diperiksa ya, apakah ada kelainan-kelainan yang memerlukan tindakan. Kemudian mengevaluasi adakah suara-suara yang patologik tadi. Kemudian pola pernafasannya bagaimana, apakah terpengaruh dengan posisi, dan bagaimana saturasinya, gitu ya. Dan adakah gerakan-gerakan otot pernafasan yang bertambah. Jackson membagi menjadi 4 kriteria dari respiratory distress ini, dari grade 1 hingga 4. Grade 1 biasanya hanya ada stridor inspirasi dengan retraksi suprasternal. Pasiennya biasanya masih tenang. Nah, pasiennya masih tenang, saturasi biasanya juga masih baik, tidak tidak begitu sesak ya, tapi sudah mulai ada suara yang patologik. Gitu. Kemudian ada grade kedua di mana dia stridor, kemudian ada retraksinya mulai bertambah ya, mulai ada epigastric retraction, dan pasiennya mulai gelisah. Pasiennya mulai gelisah. Grade 3 nanti retraksinya biasanya bertambah, tambah infraklavikular, interkostal gitu, dan pasiennya sudah mulai tidak bisa tenang, saya sudah tidak bisa tidur, nggak bisa duduk juga nanti gelisah gitu ya. Sampai yang keempat, nah kalau keempat ini sudah sampai sianosis ya, sianosis, dan bahkan kalau tidak segera bisa dilakukan saving ya pasiennya bisa meninggal, yang kita nanti usaha untuk dihindari. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan banyak ya, banyak yang bisa dilakukan, cuma waktunya keterbatasan dari berkejaran dengan severitas dari obstruksi ini yang nanti perlu menjadi pertimbangan. Bisa dilakukan laringoskopi, pemeriksaan baik indirect maupun direct ya. Kemudian tadi ada beberapa contoh pemeriksaan dari rhinofaryngolaryngoscopy, bahkan stroboskopi jika memungkinkan. Kemudian secara sederhana, radiologik sederhana itu bisa dilakukan foto ronsen apilateral, dan jika memungkinkan dan ada fasilitas akan lebih baik juga dengan CT scan.
Dan laboratorium juga mungkin kita memerlukan untuk analisa gas darah ya. Baik, kemudian kita beranjak ke algoritma tata laksana SCNA ya. Setelah semua dilakukan tadi sampai pemeriksaan penunjang jika memungkinkan, kita mulai menggrading severitasnya Jackson berapa. Nah, untuk Jackson 1 mungkin masih ada ruang untuk tata laksana dengan medikamentosa. Jackson 2 mungkin sudah mulai pertimbangan apakah perlu dilakukan intubasi atau tracheostomi jika tidak memungkinkan intubasi. Begitu juga dengan Jackson yang 3. Untuk Jackson 4, nah ini mungkin ada pertimbangan sebelum membuka yang lebih luas lagi dengan tracheostomi, karena biasanya tracheostomi tetap membutuhkan waktu ya. Yang mungkin lebih cepat adalah dilakukan trikotirotomi gitu. Ada beberapa mungkin yang pasien sudah sangat berat, crash di UGD atau crash di ruangan gitu, mungkin safety pertama bisa juga dilakukan trikotirotomi. Terutama jika intubasi tidak memungkinkan. Misalnya pada kasus ada sumbatan di per RW yang baik itu korpal maupun massa. Tata laksana. Satu yang begitu datang bisa dioksigenasi dulu ya. Terutama jika masih ringan, itu biasanya bisa terbantu dengan oksigenasi. Itu juga dengan kasus-kasus karena inflamasi, masih ada tempat untuk oksigenasi dan medikamentosa untuk mengurangi peradangannya, untuk mengurangi inflamasi sehingga obstruksinya bisa teratasi. Kemudian tentunya juga untuk tata laksana underlying disease-nya ya, dengan misalnya infeksi bakterial diberikan antibiotik. Kemudian jika tidak teratasi, ada option untuk melakukan intubasi jika memungkinkan ya. Nah, mungkin pada kondisi di mana CA laring penuh di glotis, misalnya mungkin dia tidak bisa melakukan intubasi, atau pada kondisi di mana ada stenosis gitu, itu juga tidak bisa. Juga pada kondisi mungkin trauma laring yang grade-nya cukup berat sehingga kita khawatir jika dilakukan intubasi nanti akan semakin merusak struktur internal dari laring atau memang tidak bisa terakses. Karena ini mungkin perlu nanti tracheostomi dan ada tempat untuk melakukan krikotirotomi di antaranya. Baik, sama ya. Ini sama, bisa konservatif kalau masih grade ringan, intubasi dan tracheostomi pada grade 2-3, dan jika grade 4, nah ini seperti ini. Intubasi mungkin nanti lebih banyak dikerjakan oleh teman anestesi, teman sejawat anestesi ya, dan nah, kalau code blue itu juga biasanya anestesi. Cuma memang kita dari kolegium ada kompetensi untuk melakukan intubasi. Jadi memang sebaiknya tetap mempunyai kemampuan untuk melakukan ini jika diperlukan ya. Baik, yang kedua adalah krikotirotomi. Krikotirotomi ini dilakukan dengan melubangi membrana krikotiroid ini ya. Ini bisa surgical, bisa juga dengan needle. Kalau dengan surgical ya dilakukan mirip seperti tracheostomi, itu hanya lokasinya di krikotiroid membran ini karena harganya lebih cepat ya, lebih cepat terakses sehingga lebih segera mengatasi kondisi pasien. Adapun dengan needle nanti ada yang kita sebut Seldinger teknik ya, nanti biasanya dengan needle yang gauge nomor 14 dan diberikan guide wire. Nah, nanti setelah itu dari guide wire itu dimasukkan kanul. Nah, ini struktur anatomi untuk melakukan tracheostomi nanti jika diperlukan. Tata laksana obstruksi upper airway ya. Daerah di sinilah kita mengakses. Nah, di sini bisa dilihat banyak struktur organ yang terlibat yang nanti harus kita sisihkan untuk bisa mengakses trakea. Tracheostomi sendiri adalah suatu tindakan pembedahan untuk mengiris atau membuat lubang pada trakea ya, yang nanti bisa disertai dengan pemasangan ataupun tanpa pemasangan kanul. Indikasinya pada pembahasan pagi hari ini indikasinya karena adanya suatu obstruksi
upper airway ya. Obstruksi ini bisa karena infeksi, bisa karena trauma, tumor jinak, kelainan kongenital, parese maupun benda asing, dan prolong intubasi juga merupakan indikasi tracheostomy atau intubasi yang memanjang. Long term mechanical ventilation yang bisa dikonsulkan karena adanya long term ventilation. Ya, itu adalah beberapa indikasi untuk melakukan tracheostomy. Kemudian juga untuk mengeluarkan sekret dari trakea bronkial atau untuk mempermudah pembersihan sekret dari daerah trakea dan bronkus, ya, terutama pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, itu dengan refleks batuk yang tidak adekuat. Kemudian menunjang pemberian napas bantuan pada pasien yang menggunakan ventilator, dan juga dengan pasien-pasien yang ada gangguan pada parunya maupun parese otot-ototnya, otot-otot pernapasannya ya. Kemudian juga untuk mencegah aspirasi. Tentunya untuk mencegah aspirasi berarti nanti menggunakan handle yang ada cuff-nya. Prosedur tracheostomy mungkin bisa dibaca di modul, sudah ada ya. Ini singkatnya saja, ada identifikasi dari trakea, kemudian dengan bagaimana kita memposisikan pasien gitu, untuk melakukan tracheostomy sehingga posisinya optimal. Dengan posisi kepala ekstensi dan bahu digajar. Kemudian mengidentifikasi kartilago tiroid, kartilago cricoid, dan incisura sternalis. Nah, nanti letak insisinya adalah di antara kartilago cricoid dan incisura sternalis. Anestesi, kemudian insisi hingga ke subkutis, kemudian memisahkan strap muscle, kalau ada ismus disisihkan ya, kemudian bisa juga diklem dan dipotong. Setelah teridentifikasi trakea, kemudian dipastikan itu dengan aspirasi menggunakan spray yang terisi cairan. Dan dilakukan insisi. Insisi ini nanti ada beberapa alternatif yang di sini biasanya dipakai Bjork flap atau terbalik ya. Kemudian insersi kanul dengan secara AView. AView itu artinya harus melihat lubangnya. Jadi memang sudah terlihat, baru Anda masukkan dengan smooth ya, dengan halus, untuk menghindari false root. Kemudian dilakukan kontrol, pastikan tidak ada false root. Kemudian dicek dengan anestesi jika dibius ya. Jika tidak dibius, maka dipastikan tes benang bahwa ada aliran udara yang memang menandakan berarti sudah masuk ke dalam lumen kanul. Ke dalam lumen trakea maksud saya. Jadi difiksasi dengan cuff maupun dengan tali ya. Jangan lupa juga harus mengevaluasi komplikasi yang kemungkinan bisa terjadi. Komplikasi baik itu perdarahan, iritasi, false root, dan jika perlu post-op mungkin jika ada kecurigaan bisa dilakukan ronsen torak ya. Mungkin ada instrumen-instrumen yang mungkin diperlukan dalam melakukan tracheostomy. Posisi ini yang sebelah atas mungkin tampaknya terlalu ekstrim ya. Mungkin maksudnya hanya menunjukkan bahwa posisi leher sebisa mungkin mengekspos trakea semaksimalnya. Nanti pada kenyataannya di real operating room kita biasanya kan seperti ini ya, diganjel bahunya, kepala ekstensi dengan fiksasi menggunakan donat atau duk untuk supaya kepalanya tidak bergerak gitu. Kemudian ini area yang akan kita lakukan tracheostomy diekspos. Insisi kulit bisa vertikal, bisa horizontal, tergantung. Kemudian dilakukan anestesi lokal menggunakan lidokain atau kain, kemudian nanti insisi dan seterusnya diseksi sampai ditemukan trakea. Ya, infiltrasi. Nah, kemudian bisa beberapa pilihan insisi pada trakea. Bisa vertikal, bisa putar balik juga bisa gitu ya. Bahkan beberapa ada yang horizontal. Catatan pada bayi yang masih bayi kecil, maksudnya masih bayi, bukan anak remaja atau anak yang sudah 5 tahun ke atas, mungkin sebaiknya tidak menggunakan insisi yang terlalu
lebar ya, menggunakannya vertikal karena memang masih sangat kecil trakeanya. Tapi kalau pada dewasa mungkin lebih banyak option apa yang bisa dilakukan. Nah, nanti endingnya adalah seperti ini. Mungkin nanti juga memerlukan beberapa aksesoris seperti HME atau tipis untuk mencegah terlalu kering ya. Untuk humidifikasi juga untuk pada kondisi COVID kondisi COVID kemarin untuk mencegah penularan secara airborne. Baik, komplikasi juga perlu kita perhatikan ya. Intraoperatif, immediate maupun late. Intraoperatif bisa terjadi perdarahan, cedera pembuluh darah besar, kerusakan pada trakea laring, kemudian cedera nervus laryngeus rekuren, cedera dinding belakang trakea, bisa emboli udara, apnu sampai henti jantung. Kemudian yang immediate dari hari pertama sampai sebelum 14 hari ya, bisa terjadi ini, ada emfisema subkutis, bisa terjadi perubahan posisi kanul, false root, pneumotorak, bahkan sampai pneumodestinum ya, sumbatan kanul, plugging biasanya, atau edema dan infeksi. Komplikasi yang late atau yang lambat, yang misalnya ada granuloma, ada fistula, ya, stenosis, dan bisa juga nanti sampai menimbulkan kesulitan untuk melakukan dekanulasi. Nah, ini adalah yang perlu kita waspadai, komplikasi pasca tracheostomi. Postoperatif biasanya dirawat dulu ya, rawat inap. Ini opsional menurut institusi masing-masing mungkin. Memang anjurannya memang sebaiknya dipulangkan setelah keluarga atau caretaker-nya bisa merawat kanul ya. Tapi ya nanti menyesuaikan. Kemudian selama dirawat, diobservasi ada tidaknya komplikasi. Kemudian jika menggunakan cuff, maka cuff-nya dikempiskan dalam 6 jam pasca operasi. Ya. Sudah dikempiskan secara total, kecuali pada kasus-kasus yang memang terdapat aspirasi atau kasus-kasus di mana menggunakan ventilasi mekaniknya, ventilator, maka balon tetap dipertahankan. Kemudian penderita dan caretaker-nya diedukasi bagaimana cara merawat kanul dan anak kanul. Nah, perawatan tracheostominya mungkin terdiri dari humidifikasi, suctioning berkala, penggantian kanul apabila ada kondisi-kondisi di sini ya, kanulnya rusak, ukurannya ternyata tidak sesuai, ada obstruksi, kemudian memang waktunya sudah diganti. Antibiotik profilaksis biasanya hanya diindikasikan jika ada infeksi, ya, tapi jika tidak mungkin tidak diperlukan. Kemudian dekanulasi nanti tergantung kondisi pasien. Jika memang kondisi pasien yang awalnya terjadi obstruksi sehingga memerlukan tracheostomi ini sudah membaik, sebelum dekanulasi kita harus memperhitungkan semua ini terlebih dahulu. Apakah tes darahnya stabil, hemodinamik stabil, tidak ada infeksi, kemudian memang pasiennya mampu rawat diri dengan baik, gitu ya. Kemudian memang sudah dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan dekanulasi, kita memang sudah yakin lumennya ini tidak terobstruksi, gitu ya. Pernapasannya tidak akan terobstruksi. Minimal, kalaupun ada, kurang dari 30% dari jalan napas. Jadi masih ada lumen yang paten. Kemudian juga mempunyai fungsi menelan yang baik, gitu ya, sehingga tidak akan terjadi aspirasi dan mampu mengeluarkan sekret, misalnya dengan refleks batuknya baik dan efektif bisa mengeluarkan sekret-sekretnya. Nah, ini merupakan syarat-syarat sebelum melakukan dekanulasi. Teknik dekanulasi sendiri nanti ada penyapihannya, bisa mengganti dengan kanul yang lebih kecil, kemudian diganti dengan tanpa cuff, gitu ya. Dan ditutup. Kalau bisa mampu menoleransi sampai 48 jam, maka bisa didekanulasi. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Dian Paramita untuk presentasinya yang amat sangat lengkap dan komprehensif ya, itu sih mengenai obstruksi jalan napas atas ini. Oke, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab atau diskusi. Ya, mungkin dari adik-adik PPDS ada yang ingin ditanyakan?
Sebelumnya saya juga mengingatkan kepada adik-adik PPDS untuk mengaktifkan videonya ya, dan untuk yang tidak bergabung di satu ruangan bersama itu mohon agar dapat memformat namanya menjadi sentra, kemudian strip nama dan strip PPDS. Ya, silakan adik-adik, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Silakan mungkin bisa langsung dari boleh silakan sebut nama ya, karena ini dari ruangan ya. Assalamualaikum dok, selamat pagi dok. Dari Arif Waalaikumsalam. Fahrizal dari FK Unpad dok. Silakan Dokter Arif. Saya izin bertanya dok terkait dengan kondisi yang kita lakukan, yang kita alami di RSIS ini dok. Pada kasus-kasus abses seperti abses parafaring atau abses faring, kadang jika absesnya sudah turun ke bagian torus anterior, kita mengkonsulkan kepada TS BTKV dok. Nah, jika kita melakukan tracheostomi, kadang TSBTKV seperti menolak atau tidak memberikan solusi untuk tindakan pada toraksnya dok. Dianggap bahwa jika kita melakukan tracheostomi itu versi BTKV akan menambah atau membuka jalur infeksi ke bagian toraks anterior dok. Jadi yang ingin saya tanyakan pada kasus-kasus seperti abses itu jika tidak ada sumbatan saluran napas atau tidak ada osna, apakah tetap kita perlu lakukan tracheostomi untuk pencegahan aspirasi dari pusnya atau bagaimana dokter? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dokter Arif. Silakan Dokter Dian, mungkin bisa langsung Ya, dijawab. terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Arif. Ya, jadi memang kalau untuk abses malah memang sebenarnya kita menghindari ya tracheostomi, terutama kalau memang sudah perluasan sampai ke koli, lagi sampai ke mediastinum. Memang sebaiknya tidak di tracheostomi, tapi diintubasi saja, kemudian dilakukan eksplorasi drainase dari absesnya, bisa dengan bersama dengan BTKV nanti. Jadi BTKV biasanya juga akan open torakotomi ya, atau nanti dilakukan sternotomi untuk drainase gitu. Jadi memang ya tidak perlu ditracheostomi jika tidak ada kesulitan untuk melakukan intubasi gitu. Karena memang sebaiknya tetap dengan intubasi untuk menghindari juga aspirasi. Karena pada saat kita tracheostomi pun, jika memang sudah meluas sampai ke leher terutama ya, nanti absesnya itu akan memang berisiko sekali terjadi aspirasi. Dan risiko kematiannya juga lebih tinggi. Jadi indikasi tracheostomi pada abses itu hanya jika dia kesulitan untuk melakukan intubasi gitu ya. Jika memang tidak dimungkinkan dilakukan intubasi karena misalnya tidak bisa membuka mulut sama sekali atau buka mulutnya tidak optimal meskipun sudah diberikan sedasi, sudah diberikan teknik-teknik anestesi, kemudian menggunakan glide scope pun tidak bisa, ya berarti alternatifnya akses airway-nya hanya bisa dengan tracheostomi gitu. Tapi apabila memungkinkan memang sebaiknya tetap dengan menghindari tracheostomi. Mungkin demikian Dokter Ari. Oke, terima kasih Dokter Dian. Bagaimana Dokter Arif? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Baik dokter, terima kasih terjawab. Jadi kita sesuai dengan tes anestesi jika memang tidak ada indikasi untuk dilakukan tracheostomi untuk intubasi tidak perlu dilakukan tracheostomi pada kasus abses. Demikian. Ya, jika ada obstruksi airway misalnya pada angina Ludwig itu misalnya ya yang risiko sekali terjadi obstruksi upper airway itu mungkin jika memang tidak bisa diintubasi atau risiko pecahnya terlalu tinggi gitu mungkin ada option tracheostomi di situ. Tetapi untuk yang sudah perluasan hingga ke koli apalagi mediastinum memang sebaiknya dihindari. Tapi kalau memang tidak bisa ya bagaimana lagi gitu kan ya. Memang kan akses intubasi itu harus akses ke airway kan harus tercapai gitu. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Ya, baik, baiklah. Terima kasih Dokter Dian dan Dokter Arif untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi yang bertanya dari adik PPDS dari UNAN. Silakan dok. Ya, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Fauzia dari THT UNAN dok. Izin tanya dok, pada kasus pasien yang di tracheostomi atas indikasi tindakan operasi atau memudahkan prosedur,
kira-kira berapa lama sebaiknya trakeostomi didekanulasi dan apakah tetap perlu penyapihan sebelum kita melakukan dekanulasi? Baik dok, terima kasih dok. Baik. Ini misalnya pada operasi maksilofasial itu mungkin ya, yang tidak bisa diintubasi gitu ya. Ya dok. Atau mungkin tumor orofaring, tumor di sekitar head Iya and dok. neck, tumor yang mungkin tidak bisa dilakukan intubasi gitu ya. Iya dok. Tergantung nanti penyebab utamanya sudah teratasi belum gitu. Jika nanti penyebab utamanya belum teratasi ya tentunya kita belum bisa melakukan dekanulasi. Apabila sudah teratasi, misalnya tumornya sudah terangkat, kemudian kita harus evaluasi. Jadi sebelum dekanulasi tadi sudah ada di slide ya, mungkin tadi sudah saya sebutkan juga di slide bahwa memang ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan dekanulasi. Nomor satu ya memastikan RW-nya sudah clear ya, sudah paten sekarang. Kalau sebelum operasi karena kesulitan melakukan intubasi, maka pasca operasinya kira-kira masih diperlukan operasi lebih lanjut apa tidak gitu. Kemudian masih kondisi yang menyebabkan dia harus dioperasi tersebut apakah masih ada dan masih ada tata laksana lanjutan atau tidak. Jika masih ada, memang sebaiknya kita pertahankan dulu hingga selesai, hingga semuanya sudah paripurna begitu, baru kita pertimbangkan untuk melakukan dekanulasi. Nah, ini tergantung lama waktunya nanti akhirnya. Kalau itu segera, misalnya hanya waktu operasi saja itu ada kondisi yang memerlukan itu ya. Kemudian pasca operasi kondisi tersebut sudah tidak ada, ya bisa saja kita langsung lakukan dekanulasi gitu. Tapi sekali lagi tetap harus dilakukan evaluasi idealnya ya. Idealnya tetap harus dilakukan evaluasi apakah RW-nya itu sudah paten gitu. Kalau sudah paten, tadi kembali lagi kepada apakah sudah paten, sudah kemampuan mengeluarkan sekretnya sudah baik, batuknya sudah optimal gitu ya, kemampuan menelannya baik, ya dilepas bisa gitu. Mungkin tidak memerlukan downsizing ataupun capping gitu. Kalau tidak cukup lama ya, tetapi rata-rata kan lama ya, tetap lebih dari 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan gitu. Nah, kalau untuk itu tetap memerlukan tadi langkah-langkah supaya pasiennya beradaptasi. Begitu mungkin dokter. Baik, terima kasih dok. Baik. Ada lagi Dokter Fauzia? Ada lagi dok? Oh, temannya yang sebelah ya. Oke, silakan. Izin dokter moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. pada Dokter Dian. Saya Feriansa dari Residen THT FK Unan. Adapun yang ingin saya tanyakan tadi mengenai topik laringomalacia dok, mengenai klasifikasi dok dan tata laksana dok. Klasifikasi untuk yang biasa kita pakai di startup kita misalnya di kolegium itu dok, menggunakan yang klasifikasi yang mana dok? Karena yang kalau yang pernah yang kami dapatkan literatur dok, kriteria Olsen dok ada yang tiga kriteria tipe 1, 2, 3 dan ada pernah dengar juga dok ada yang terbaru dok, Wallner and Newman dok ada yang sampai 4 dok. Kira-kira kita menggunakan yang mana standar kita dok? Apa kesepakatan dari kolegium aja dok, dari THT-nya. Kemudian untuk tindakan seperti supraglutoplasty atau glucoepiglutomi atau epiglutopeksi itu dok, sampai sejauh mana kita dapat ini ya dok, tata laksana itu dok, selain daripada mengatasi sumbatan jalan napas seperti trakeostomi dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Mungkin dari klasifikasi dulu ya. Klasifikasi kalau yang paling umum memang kita pakai klasifikasinya Olney biasanya ya, yang grade 1, yang ada tipe 1, 2, 3. Tipe 1 biasanya redundancy arytenoid tissue, kemudian yang tipe 2 itu adanya shortening of aryepiglottic fold, kemudian yang tipe 3 itu nanti adanya collapsing of epiglottis to laryngeal inlet. Itu yang paling sering mungkin kita gunakan pembagiannya ya, klasifikasinya. Tapi kalau klasifikasi dari laringomalacia sendiri di dunia ini banyak sekali ya.
Ada yang mengklasifikasikannya masing-masing, banyak sekali. Ada Olney, ada Hollinger tadi. Tadi dokter juga menyebutkan sendiri ada klasifikasi yang lain lagi. Sebetulnya klasifikasi-klasifikasi ini kalau dari sisi menentukan severitas itu tidak terlalu apa ya, maksudnya pembagian ini tidak terlalu menentukan demikian. Nanti yang perlu diperhatikan justru adalah severitas secara klinisnya gitu. Karena tampilan endoskopik itu tidak menentukan tata laksana gitu. Ada tampilan yang endoskopnya sepertinya sangat severe gitu ya, dengan collapsing epiglottis, arytenoidnya juga redundant gitu. Tampilannya pokoknya ngeri lah kalau dilihat dari RFL-nya. Tapi pasiennya ternyata stabil saja. Itu ada gitu. Dan kondisi seperti ini memang tidak memerlukan intervensi gitu. Jadi bentuk dari laringomalasianya sendiri, yang mana tipe-tipe ini sebagian besar kan didasarkan dari bentuk ya, pengklasifikasian ini. Sehingga itu tidak menentukan severitas maupun tindakan yang akan kita kerjakan. Jadi ini untuk pengklasifikasian saja tidak masalah mau memakai yang mana. Memang dari Kodi pun tidak ditetapkan sih mau pakai klasifikasi yang mana. Tapi yang sering dipakai, yang umum dipakai dan tidak terlalu banyak pembagian itu tipe 1, 2, 3 tadi dari Olney biasanya. Kemudian untuk kapan dilakukan tindakan supraglutoplasty. Nah, tindakan itu dilakukan apabila ada tidak apabila adanya 1 respiratory distress, 2 adanya gangguan menelan atau disfagia. Sehingga jika ada severitas secara klinis, nah baru kita pertimbangkan kemungkinan untuk melakukan suatu intervensi. Intervensi ini bisa bervariasi dari supraglutoplasty sampai tracheostomi. Nanti tergantung kondisi pasiennya, ya. Jadi nanti banyak pertimbangan yang harus kita lihat gitu. Mungkin itu dulu. Ya, bagaimana Ferdi? Terima kasih dokter atas penjelasan dan pencerahannya, Dok. Ya, Ya, ada terima lagi? kasih. Ya, jika tidak ada, mungkin adik dari UB Wah, berikutnya. Baik dok, terima kasih dok. Silakan. Terima kasih dokter Dian atas presentasinya. Dok, saya dengan Aditya dari Universitas Brawijaya. Dok, tadi di presentasi disebutkan bahwa pada Jackson 1 terapinya adalah medikamentosa, dokter. Yang ingin saya tanyakan, ini nanti hubungannya dengan ke depan kalau kita mau ujian, dok, apakah nantinya memang kalau ada soal Jackson 1 lakukan adalah medikamentosa. Contoh kasus misal dokter adalah tumor laring atau parese korda vokalis gitu dokter. Jadi jika pada pasien dengar tumor laring atau parese korda vokalis dan dalam kondisi Jackson 1, apakah terapinya bukan trakeostomi, tapi apakah tata laksana tumornya atau dilakukan pada kasus parese tadi adalah hemikordektomi begitu dokter. Apakah absolut seperti itu atau by case dokter? Karena nanti jika di soal ujian jangan sampai kami mengalami satu kebingungan gitu. Mohon arahannya dokter. Ya, terima kasih ujian. Ya. Intinya ya kausanya di atas. Kenapa? Bocoran soal ujian ya. Bocoran soal ujian. Kalau grade ya tergantung kausanya sekali lagi ya. Kalau kausanya memang misalnya tadi ada tumor laring tapi yang masih grade-nya belum menimbulkan respiratory distress yang berat gitu ya. Kan berarti tetap kita harus melakukan diagnosis ya, Dek. Diagnosisnya kan tetap harus berarti dilakukan biopsi gitu. Kemudian tetap nanti staging dan seterusnya. Tentunya itu yang tetap harus dijalankan maksudnya, bukan terus medikamentosa tok terus berhenti gitu ya, enggak. Ya, jadi nanti ya tetap diterangkan saja. Kalau pas ujian asal Anda bisa menerangkan saya rasa tidak masalah gitu. Kemudian nanti misalnya et causanya parese tadi ya. Ya berarti kan tata laksana definitifnya tetap dilakukan kordektomi tadi, ya kan? Nah, tergantung pasiennya mau apa tidak. Kan itu nanti akan ada faktor-faktor lain yang menentukan. Nah, secara teoritis ya kita tetap akan menjawabnya bahwa tata laksana secara definitifnya ini gitu. Baik itu mau tumor ya berarti nanti sesuai tata laksana tumor. Kalau infeksi sesuai tata laksana infeksinya bagaimana gitu ya. Kalau parese juga bagaimana sesuai tata laksana paresenya. Nah, untuk tata laksana saat pasien itu datang, ya nanti tentunya
saat itu harus melakukan apa gitu. Kalau pasiennya masih grade 1 dan itu karena inflamasi, ya berarti kan kita masih bisa ada pertimbangan ruangan untuk memberikan medikamentosa gitu. Jadi nanti dengan sendirinya akan teratasi kan gitu ya. Tapi kalau itu karena tumor ya tentunya tidak akan teratasi hanya dengan medikamentosa. Jadi nanti harus ada tata laksana selanjutnya apa. Kan demikian. Mungkin begitu. Baik dok, terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Sepertinya banyak Waktunya banget udah habis kayaknya dok. Sampai jam 9:10 bukan Dokter Dian? Iya, 9.10 ini sudah 9.15 ya. Oh, 9:15. Soalnya di saya 9:06. Oh, 9.06 ya. Oh iya jamnya ya. Mungkin satu lagi tadi ya dari Oke, FK 4 Udayana. menit lagi berarti. FK Udayana dulu deh. Dokter. Ya, silakan. Ya. Tadi dokter saya Dina dari Udayana. Izin bertanya dok. Pada sumbatan jalan nafas karena pada saat vokalis dokter. Mohon maaf suaranya kurang jelas. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya, saya Dina dari Udayana dokter. Mohon izin Ya. bertanya dok. Silakan. Pada kasus sumbatan jalan nafas dokter karena parese plica vokalis, kapan sebaiknya dilakukan tracheostomi, lateralisasi atau aritenoidektomi dokter? Terima kasih dok. Terima kasih. Ya, ini parese plica vokalis abduksi bilateral maksudnya. Ya, konfirmasi. Paresenya apa, Dek? Yang bilateral ya? Bilateral mungkin ya. Oh ya. Yang menimbulkan obstruksi jalan napas maksudnya kan ya? Oke. Ya. Ini biasanya kan terjadinya karena iatrogenik ya, pasca operasi. Yang paling sering sih. Walaupun ada juga yang tidak ada sebabnya. Datang-datang tiba-tiba parese, saya punya satu pasien seperti itu. Tapi sebagian besar rata-rata karena pasca operasi, tiroidektomi. Nah, ini pertanyaannya adalah kapan dilakukan tindakan ya, lateralisasi ataupun yang lain, itu kordektomi ataupun tracheostomi. Kalau tracheostominya tergantung kondisi pasien waktu datang bagaimana deh. Kalau kondisi pasiennya waktu datang itu dengan respiratory distress grade 4 misalnya ya, jadi kita pertimbangan pertama kan harus menyelamatkan RW-nya dulu. Harus memastikan patensi RW-nya terlebih dahulu. Apabila dimungkinkan intubasi, ya jika anestesinya bisa intubasi, kita kan rescue dulu ya, baru nanti kita diskusi dengan keluarga, berarti keluarganya menghendaki bagaimana gitu. Karena tidak semua pasien itu mau dilakukan tindakan lateralisasi ataupun kordektomi gitu ya, tidak semuanya mau gitu. Apabila mau ya langsung saja dikerjakan, setelah itu operatifnya ya kordektomi gitu. Atau mau lateralisasi dulu ya monggo itu. Tetapi apabila pasiennya masih datang dengan kondisi cukup stabil, ya bisa kita diskusikan juga dengan pasiennya bahwa tindakannya adalah kordektomi, lateralisasi, alternatif-alternatif yang bisa dikerjakan. Nah, kalau dia bersedia, ya tidak memerlukan tracheostomi ya, langsung saja kita kerjakan operasi tersebut. Intubasi, kemudian dilakukan. Apabila, tadi sekali lagi jika itu memang emergensi, tentunya ya yang pertama yang harus kita utamakan adalah safety-nya dulu, penyelamatannya dulu, yang biasanya memang akhirnya memerlukan tracheostomi deh. Gitu. Jadi kalau emergensi, mungkin itu adalah tempat untuk dilakukannya intubasi atau tracheostomi. Tapi jika tidak emergensi atau pasiennya bersedia memang langsung ya, langsung aja di planning gitu. Ya masih cukup stabil. Mungkin demikian. Oke, baik. Ya baik, terima kasih Ya. Ini, terima kasih. Oke, Dokter Dian, waktunya pas sekali 9:10. Mungkin untuk adik-adik yang belum berkesempatan untuk bertanya secara lisan, bisa menuliskannya di kolom chat ya, Dokter Dian ya. Iya. Mungkin bisa untuk kemudian bisa dibantu untuk dijawab oleh Dokter Dian melalui kolom chat di bawah. Iya.
gitu. Oke. Baik, terima Baik. kasih Dokter Mayang. Makasih banyak Dokter Dian untuk sharing. Kami-kami, terima kasih.